Buat Allah membolak-balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak-balikin tangan kita. Gampang banget nih. Jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibolak-balik. Jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh. Saya juga kewalahan ngebolak-balik hati dia. Enggak, mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hafal doa itu? Nanti cari di YouTube lah ya. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak-balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua. Gimana pun dia ngeblok, nggak boleh masuk lah, gerbangnya digembok segala macam. Cuma gerbang. Mau 1000 lapis gerbang, kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih. Allah membolak-balikan hati kita yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu, akhirnya Allah balikan hatinya, udah ke Masjid Agung aja deh. Bukan karena saya, bukan karena pemuda hijrah, bukan karena teman-teman panitia, tapi karena Allah mengikat hati kita, mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke masjid. Sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majelis ilmu. Kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya, apalagi cuma satu orang. Ya, ada berapa ribu sekarang? 15.000? Lebih nih Masjid Agung ini daya tampungnya berapa? 10.000 ya? Sampai keluar. Berarti sekitar 20.000. Ini benar-benar sesuai dengan yang dulu banget saya harapin 2 tahun yang lalu bisa ngalahin Tomorrowland. Minimal DWP lah ya. Bisa ngalahin DWP atau kalau bisa Tomorrowland. Saya pernah kemarin tuh acara taklim di Pekanbaru, Anur, yang datang sekitar 25.000 anak muda di depan masjid penuh. Malam yang sama ada acara juga di mall, tapi acaranya sepi, yang taklimnya rame. Masya Allah. Habis itu baru ke mall. Tetap aja sama-sama rame. Intinya teman-teman mudah buat Allah. Sama kayak Allah membolak-balikan hati Nabi Muhammad, mertuanya Ali bin Abi Thalib. Padahal udah yang datang itu kurang keren apa coba? Abu Bakar. Secara fisik terkenal Abu Bakar itu orangnya putih, nggak terlalu gemuk, jadi badannya tuh bagus. Terus orangnya dermawan, akhlaknya paling mulia dan nggak pernah syirik sejak zaman jahiliyah. Di antara sahabat Nabi yang gak pernah melakukan dosa syirik sejak zaman jahiliyah, Ali dan Abu Bakar. Malah Abu Bakar tuh waktu kecil pernah diajak sama ayahnya untuk nyembah patung. Begitu ayahnya selesai ibadah nyembah patung pergi, itu patung diludahin sama Abu Bakar. Dilemparin kotoran sama Abu Bakar. Apa sih lo patung doang masa disembahin? Kalau lo bisa balas gua, coba lo balas, dilemparin. Ternyata gak balas. Dari kecil juga Abu Bakar itu udah gak pernah syirik. Orang yang sangat terjaga, hanif. Dan julukannya juga sama dengan julukan Nabi Ibrahim, Siddiq. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sama nih. Bahkan Nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar seperti Musa. Ya iyalah Umar ya. Musa kan gak sengaja noel orang langsung meninggal kan ya. Melihat Bani Israel agak ramai gitu lagi mau gelut sama orang Kipti. Karena Musa kasihan kepada Bani Israel yang lemah, akhirnya dia cuma ditakol dikit lah si orang Kipti ini teh. Cuma apaan sih lo? Meninggal. Belum diginiin, baru gini doang coba. Jadi kalau dulu ada ultimate fight, kayaknya Musa tuh juara bertahan tuh. Nah kalau di zaman Nabi orang kayak Musa, Umar, jawara
Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, lo berani sama gue. Nih lo lihat nih. Nggak ada yang berani sama Umar. Kalau lo pengen istri lo jadi janda, anak lo jadi yatim, lo tunggu gue di belakang gedung itu. Gedung bukit. Nggak ada gedung di bukit. Nggak ada yang berani nungguin Umar. Lancar aja tuh hijrahnya. Artinya Abu Bakar tuh sering dibandingkan kayak Ibrahim. Terus dengan Nabi akrab banget tuh Abu Bakar. Jadi kayak soulmate-an berdua tuh. Belum dapat risalah Islam juga, Nabi itu kalau jalan sama Abu Bakar jalan yuk kemana, ngopi kalau bahasa kita teh, ngopi sama Abu Bakar berdua. Dari zaman sebelum Islam juga Nabi itu dalam tanda petik udah sering ngopinya sama Abu Bakar. Coba enak nggak nolak teman ngopi kita? Agak susah kan, dia ngajak kemana, nggak enak kan nolaknya, ya udah gue datang gitu. Ali ngerasa wah nih yang datang nih saingan berat nih. Pernah bersaing dengan orang kayak gini? Pernah, cuman sering kalah. Gak ada saingan juga masih ditolak ya, apalagi ada saingan. Nah itu mah saya banget, bukan teman-teman. Udah biasa ditolak, pada akhirnya diterima juga. Karena saya gak mau menyerah. Datang Abu Bakar, mau ngelamar Fatimah. Ali pas tahu berita itu, ya udahlah berarti pupus harapan. Hashtagnya berhenti aja. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama kemudian setelah Abu Bakar lama di rumah Nabi terus pulang, Ali merhatiin wajah Abu Bakar nih, wajah diterima atau wajah ditolak nih. Ternyata dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi. Yes, kata Ali. Abu Bakar ditolak sama Nabi. Cuman sisi lain, Ali makin gak pede. Kalau Abu Bakar aja ditolak, siapa saya? Bahkan lebih ditolak lagi. Jangan-jangan belum sampai di pintu juga, udah Ali pulang aja deh. Abu Bakar aja ditolak, yang kurang apa coba? Akhlak luar biasa, agama terbaik, bahkan umat Islam paling baik imannya tuh dan amal solehnya Abu Bakar, gak ada tandingan lah. Mau ngelihat surganya di akhirat, orang kaya di dunia dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh. Ada orang yang di dunia miskin, di akhirat kaya, di akhirat miskin, di dunia kaya. Kalau Abu Bakar, dunia akhirat kaya. Surganya Abu Bakar tuh dikelilingin sama Jibril. Jadi Jibril lagi pengen ngukur surganya Abu Bakar, terbang setahun. Udah setahun terbang itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar, belum sampai ke tengah. Padahal Jibril itu kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Bayangin, udah setahun perjalanan cahaya baru di pinggir surganya Abu Bakar. Belum juga masuk, belum sampai ke alun-alunnya surga Abu Bakar. Baru juga perbatasan coba. Kurang apa Abu Bakar? Ditolak sama Nabi. Duh, makin gak pede, kata Ali. Cuma gak pakai bukan orang Sunda soalnya. Gak lama kemudian datang lagi. Cowok keren, jawara Mekah, Umar datang. Assalamualaikum. Suaranya agak-agak gitulah. Walaupun susah nirunya, cempreng soalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam kata Nabi datang. Pas diintip sama Ali, tanya-tanya ke teman-temannya, ada berita apa nih trending topik. Ternyata trending topik di Twitter, Umar melamar Fatimah. Wah rame lagi viral di mana-mana. Makin, aduh saingannya berat-berat gini gak ada yang di bawah saya gitu yang datang biar saya agak-agak pede gitu. Ternyata Umar pulang juga ditolak lagi sama Nabi. Ali yes tapi tuh gimana ya kalau Umar aja ditolak yang paling kuat bisa menjaga Fatimah banget kan. Kalau ada apa-apa Fatimah tenang aja ada gua. Naik motor berdua sama Umar gitu kan zaman kita mah ya. Sengaja gak bawa jas hujan. Kalau udah hujan buka baju kasih ke ceweknya. Gak pakai baju memotoran. Cowok banget lah itu mah ya. Pulang-pulang sampai ke rumah minum antangin. Umar tuh jawarannya. Nabi kan pasti tenang banget ngasih anak ke orang kayak Umar. Keluar dia singa, di dalam dia kucing Anggora. Maksudnya apa? Dia tuh gak pernah kasar sama istrinya. Walaupun dia keras kepada musuhnya. Kalau dimarahin istrinya, diem aja. Udah selesai dimarahin, udah mah, udah. Ya udah pergi. Nyari teman. Mau curhat habis dimarahin istri. Pergi ke rumah Nabi. Pas di depan rumah Nabi kedengaran dari dalam. Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Nabi juga diem aja. Ini teladan orang-orang soleh. Jadi yang keren tuh bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Setuju yang di atas? Cowok keren itu bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Pah, ya mah.
Di dalam rumah tuh ya mah, di luar apa lo? Tuh cowok keren tuh. Pas Nabi keluar, ada Umar. Ya Rasulullah, Umar gak mau ngebahas, gak mau komen lah. Daripada komentar di blog kan, diam aja deh gitu. Udah selesai jalan sama Umar. Umar nanya, ya Rasul saya tadi habis dimarahin istri. Mau ngajak Rasul ngopi, curhat. Nabi juga lagi dimarahin. Kata Nabi, bagaimanapun dialah yang mengurus rumah. Dia yang mengurus aku, keluargaku. Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri. Gak mau nyebutin, dasar emang perempuan emang kayak gitu ya. Saya tuh Nabi loh, masa Nabi dimarahin? Kamu paham gak sih perasaan aku? Gitu. Enggak, Nabi gak ngomong kayak gitu. Nabi cuma membicarakan kebaikan istrinya. Umar yang datang ditolak. Akhirnya Ali udahlah, mau kayak gini mah kayaknya udah gak mungkin deh. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, berarti ada standar di atas mereka berdua. Yang kaya raya ditolak, yang paling eksis berpengaruh, jawara ditolak. Nah saya gak punya dua-duanya. Masih kecil soalnya, nanti kalau dia udah dewasa, Ali emang jawara juga tuh. Malah gladiatornya Nabi kan. Ketika orang gak berani menantang seorang musuh, Ali yang berani. Saya Rasulullah, Ali itu. Akhirnya Ali diam-diam aja, udah gak mau ngebahas lagi tentang Fatimah. Udah aja tutup bab tentang Fatimah. Sekarang yang lain aja deh. Tapi teman-temannya ngegojlokin terus. Ali. Kalau bahasa kita jomblo gitu. Dibully terus. Ustadz posting bully. Teman ngomong gak bully. Pokoknya bully nasional aja. Karena dibully-bully terus, akhirnya Ali memberanikan diri. Ya udah datang deh bertamu. Pokoknya malam ini diterima, ditolak. Walaupun kemungkinan besar ditolak, saya harus datang dulu nih sama Nabi. Beraniin diri, gak usah majang mikir, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali masuk. Nabi kan senang banget sama Ali ya. Kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali itu. Duduk, ada apa Ali? Enggak, cuma pengen silaturahim. Enggak ngomong apa-apa coba. Cuma pengen silaturahim. Nabi sehat, mau diambil air hangat. Pokoknya gitu-gitu aja. Ali ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma kangen aja pengen duduk sama Nabi. Kayak gitu aja terus. Lama-lama Nabi kan paham. Dan Allah yang kasih wahyu. Ali, kamu gimana sama Fatimah? Langsung Fatimah. Kebayang gak sih perasaan kita tuh sama orang yang kita kayak udah ngeklik banget, udah habis-habisan, pokoknya kalau gak dia saya mending gak usah nikah deh, gitu ya. Kalau gak dia mending saya jomblo aja seumur hidup. Kalau gak dia mending saya bunuh diri aja. Udah gitu bunuh dirinya gak mati lagi kesangkut di tiang listrik. Ali itu udah hatinya tuh udah kena banget sama Fatimah dan itu karena Allah yang mengikat hati mereka berdua. Pas Nabi bilang gitu, Ali langsung curhat. Ya Rasul, ya saya pengen, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Rasul, kamu punya apa? Saya di rumah tuh cuma punya 3 barang. 1 pedang, 1 onta, 1 baju besi. Nggak punya emas, nggak punya apapun. Kata Nabi, kalau pedang kamu butuh untuk berperang. Onta kamu butuh untuk mengangkut air. Ya udah deh baju besi aja, bawa ke sini baju besinya untuk jadi mahar buat Fatimah. Beneran Rasul baju besi? Itu bajunya besi loh Rasulullah, bukan yang tangan kayak gitu apa cincin. Gak apa-apa kata Rasulullah. Keluar Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada heboh, langsung muncul lagi trending topik hashtag Ali diterima. Coba, kata Nabi, wahai Ali, bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya sebelum aku menerima kamu, Allah sudah menikahkan kamu dengan Fatimah di langit. Ini orang yang dibela sama Allah. Apa rahasianya? Oke, cerita kedua. Orang yang dibela sama Allah namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Hafsah itu artinya singa betina. Jadi bapaknya singa jantan, anaknya singa betina, sama-sama luar biasa nih. Hafsah istri Nabi, salah satu di antara istri Nabi yang solehah. Suatu hari nggak tahu gimana ceritanya, ada masalah antara Nabi dengan Hafsah. Ini nggak dibahas di dalam teks hadis apa masalahnya dan kita nggak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja antara Nabi dengan Hafsah sehingga Nabi terpaksa menceraikan Hafsah. Diceraikan Hafsah secara baik-baik, lalu Hafsah disuruh kembali, diantar kembali ke rumah orang tuanya kepada Umar bin Khattab. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril. Jibril datangin Muhammad. Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya Hafsah adalah istrimu di dunia,
dan istrimu di surga. Coba bayangin. Nabi nih yang menceraikan Hafsah, tapi Allah dan Jibril ngebelain Hafsah. Berarti Allah ngebelain banget nih cewek. Cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah, begitu suaminya emosi, tiba-tiba nggak sengaja ngomongin, ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngebelain si cewek ini. Sehingga Allah mengutus Jibril, langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad sebelum masa iddah Hafsah selesai. Lalu Jibril mengatakan, rujuklah Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan istrimu di surga. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Apakah Hafsah marah-marah kepada Nabi Muhammad? Enggak. Apakah Hafsah mengutus Umar? Kan ayah tuh jawara, udah datengin dong Rasulullah tuh, mencarain saya enak aja. Enggak. Enggak mengandalkan makhluk sama sekali. Hafsah cuma gini, ya Allah, saya yang salah bukan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah. Dia adalah cinta sejati saya. Allah langsung, ya benar Hafsah, udah gua turunin sih. Jibril turun. Jibril turun nih coba. Ya Rasulullah, rujuk Hafsah, dirujuk. Apa rahasia orang cewek sekeren Hafsah sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai sama suaminya? Kisah yang ketiga. Cewek juga dibelain sama Allah sampai turun ayat. Kalau tadi dua cerita tidak turun ayat, cuman ilham atau wahyu dalam bentuk isyarat. Kalau sekarang sampai turun ayat loh. Yang ada di dalam surat Curhat. Teman-teman tahu surat Curhat? Surat Al-Mujadalah. Kan terjemahan dari Mujadalah curhat kan ya? Jadi kalau kita pengen lihat curhat itu juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan jadi nama surat Curhat. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Siapa yang dikisahkan di dalam surat itu? Coba teman-teman buka surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 1. Yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, coba buka surat 58 ayat 1, Al-Mujadalah. Kita lihat nih, gimana Allah ngebelain seorang cewek yang disebut di dalam ayat itu. Saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang meminta nasihatmu tentang suaminya. Dan dia curhat kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Siapa cewek ini? Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Namanya Khawlah. Catat tuh. Biar kita kalau ngegosip, gosipnya tentang sahabat. Siapa istri Nabi ini gosip ya? Tapi gosip yang benar. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Jarang dengar kan? Istri Nabi yang pintar masak namanya Zainab. Ummu Salamah. Istri Nabi yang pintar masak namanya Ummu Salamah. Kalau di zaman kita mah jadi Ummu Salamah Cake, punya brand. Pokoknya kalau Ummu Salamah udah masak, Nabi tuh senang banget. Masakan kesukaan Nabi tuh dimasakin sama Ummu Salamah. Nah sekarang kita ngebahas cewek lain nih yang dibela sama Allah pas dia lagi ada masalah dengan suaminya, namanya Khawlah bintu Sa'labah. Apa yang terjadi? Khawlah tuh diuji dengan punya suami pemarah.
Orangnya tuh gampang bete, gampang marah-marah. Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya, di jalan dia marah-marah aja. Sama supir angkot marah, sama motor marah, marah aja kerjaannya. Dasar nih orang gak bisa nyetir, dasar nih angkot, dasar. Kerjaannya marah-marah. Dan kalau istrinya salah dikit, dimarahin sama suaminya. Sampai suatu saat, saking suaminya ini udah marah dan emosi banget, suaminya pun menzihar khaulah. Apa menzihar? Menzihar itu menyebutkan istri seolah-olah jadi ibu sehingga dia menjadi haram buat suaminya, kayak ditalak 3 gitu. Kamu buat saya seperti ibu saya, berarti udah nggak bisa lagi jadi suami istri, udah jadi kayak ayah ibu dan anak. Itu tradisi Arab jahiliyah. Nah gara-gara dia dizihar sama suaminya, dia kan bingung. Terus kalau saya udah digituin, apakah saya masih boleh serumah sama suami saya? Masih boleh tidur bareng dengan suami saya? Kan bingung nih. Minta nasihat dan fatwa kepada kiainya. Waktu itu adalah Rasulullah SAW. Datang nih khaulah ke Nabi dalam wajah yang sedih. Baru dizihar, ditalak 3 sama suaminya, dia datang, ya Rasulullah. Apa hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya udah gak halal lagi. Nabi mengatakan kalau gitu engkau wahai khaulah sudah cerai dengan suamimu. Udah gak bisa lagi bareng. Bersabar wahai khaulah. Akhirnya khaulah pun pulang dalam keadaan sedih. Dia curhat kepada Allah, ya Allah. Memang suami saya itu banyak salahnya. Memang suami saya itu pemarah. Tetapi dialah cinta pertama saya. Coba. Ketulusan cinta cewek. Dialah cinta pertama saya. Dan dia gimana bisa hidup, siapa yang akan ngerawat dia? Kalau dia menceraikan saya, selama ini yang ngerawat dia cuma saya. Ya Allah bagaimana ini? Watashtaki ilallah. Minta nasihat kepada manusia, tapi curhat kepada Allah. Itu ayatnya tuh. Tujadi luka watashtaki ilallah. Dia minta fatwanya kepada kamu Muhammad, tapi curhatnya kepada Allah. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia. Bahaya. Apalagi dua-duanya masih jomblo. Kita curhat ke teman kita, gue lagi kecengin cewek nih. Kayaknya soleha banget, hafal juz 30. Oh gitu? Ya. Anak mana? Ya sekampus sama kita, namanya si Fulan dan seterusnya disebutin identitasnya, CV-nya udah lengkap. Ternyata dia duluan yang maju. Ditikung di tengah jalan, kan itu berat banget ya. Gara-gara apa? Kok dia tahu tentang cewek itu? Gara-gara curhat kita. Allah tidak pernah menikung hambanya. Hamba sesama hamba saling menikung. Muncullah adegan nanti datang di acara wedding mantan. Udah gitu nyanyi kayak gitu yang baper-baperan gitu ya. Nangis berjamaah. Ini karena sering curhat kepada manusia. Manusia juga kadang-kadang nyebelin. Kita curhatnya sedikit baru opening, dia udah balas curhat lebih banyak lagi. Gua habis diputusin, caranya nggak enak lagi tuh. Gimana nggak enak? Dia cuma ngomong gini, kita jadi adik kakak aja ya. Kan berat banget buat gua. Oh gitu, lu masih mending, gua lebih parah dari itu. Cerita dia tuh, akhirnya dia yang curhat sama kita. Itu ke manusia. Kalau ke Allah nggak gitu. Allah maha sami'un, maha mendengar. Arti sami'un itu nggak pernah lelah mendengar. Itu arti sami, nggak pernah lelah mendengar. Kita curhat semalam suntuk juga, Allah tetap sayang sama kita. Udah ya, kelamaan curhat kamu, yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh. Nggak ada kayak gitu. Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita, baru juga 10 menit, maaf ya udah lowbat. Maaf ya gue harus ngangkat jemuran. Maaf ya dan seterusnya. Manusia, tapi Allah sami'un, maha mendengar. Arti maha mendengar ini, Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi bukan hanya diambil dari angle Allah maha mendengar segala ucapan kita, bukan cuma itu angle-nya. Ambil angle-angle yang motivasi. Ternyata Allah itu gak pernah bosan, gak pernah capek ngedengerin curhat kita. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang, yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita, di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia, kok diam-diam aja. Kamu dengar kan? Dari jauh dia langsung lari, iya dengar, terus pergi lagi. Kita ngomong sendiri, teleponnya ditaruh di atas bantal, dia pergi. Itu manusia, Allah enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
gitu. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat, Allah bukan menjauh. Apa-apa, sini, dekat. Allah malah mendekat pada kita. Apa? Wahai hambaku ada apa? Kalau teman kita menjauh, kalau Allah mendekat coba. Sami'un, qaribun. Orangnya tuh qarib. Kalau bahasa kita karib, akrab orangnya. Bukan orangnya, zatnya. Allah itu zatnya akrab. Asik gitu. Nggak bakalan nyebelin. Allah gitu banget sih, saya udah capek-capek curhat semalaman ternyata nggak didengar. Enggak, sami'un.